Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Vlog Channel 25. Bagi anda yang baru bergabung ke channel ini, ada baiknya anda klik tombol subscribe terlebih dahulu. Oke cuy, terima kasih anda sudah klik tombol subscribe. Saya doakan semoga rezekinya lancar cuy. Dan yang belum klik tombol subscribe, saya doakan juga cepat subscribe channel ini cuy. Oke, jadi di video kali ini saya akan bermain game Superbike mod MotoGP 2000 lagi cuy. 2020 lagi cuy ya maksudnya cuy. Oke, jadi di video kali ini saya akan bermain lanjutan dari ajang race yang kemarin cuy ya. Yang pada race sebelumnya, pada race 1 kita di sirkuit Phillip Island, dan race kedua ini kita di sirkuit Losail Qatar cuy. Oke, kita langsung saja ke ajang championshipnya cuy ya. Oke, ini dia di ajang championshipnya. Kita sudah melakukan sesi kualifikasi cuy. Kualifikasi dengan berada di posisi pertama cuy. Sesi kualifikasinya tidak saya perlihatkan, langsung saja kita menuju ke race-nya. Oke, jadi pada race kedua ini kita akan memilih terakhirnya medium soft cuy ya. Ya, karena motor ini dari segi pengeremannya belum cukup baik ya, jadi kita akan memakai medium soft aja agar bannya itu mudah terkikis ya, jadi pengeremannya itu lebih stabil cuy. Oke, ini dia starting gripnya, kita berada di posisi pertama cuy. Motor KTM Racing Team akhirnya bisa juga menempuh pole position ya pada ajang race kali ini cuy. Ya, kita bersama-sama cuy. India Race di ajang Grand Prix selesai, kata Superbike MotoGP 2020 on the way. Kita bersama-sama baru saja kita memasukkan gas yang pertamanya di ajang Grand Prix MotoGP Superbike MotoGP 2020 di sirkuit Losail Qatar. Baru saja kita melakukan gas di ajang Grand Prix kali ini cuy. Ya, kita bersama-sama nampak di belakang masih ada seorang yang crash yo. Kita nampak ada suara-suara crash ya pada belakang kita ini. Nampaknya pada ajang race kali ini begitu ketat sekali cuy ya, karena pada race kali ini suara motornya begitu dekat-dekat sekali cuy, begitu bergeng sekali cuy. Kita bersama-sama akankah kita bisa memenangkan race kali ini cuy. Dengan berada di posisi saat ini nampaknya ada seorang Alex Pagaro cuy, pembalap dari Aprilia Racing Team. Lagi-lagi kita mencoba untuk mengovertaking kita lagi cuy. Nampak kita agak sedikit melebar cuy, sudah saya bilang cuy, motor ini memang agak sedikit ada kendala di bagian pengereman cuy, belum cukup baik, jadi kita harus secepat mungkin agar bisa mengerem di tikungan cuy, agar tidak bisa melebar cuy. Baru saja kita lihat ada helmnya dari Alex Pagaro cuy ya, pembalap dari Aprilia Racing Team ya, mencoba mendekati dari kita cuy ya. Bahaya sekali mencoba menabrak-nabrakan lagi cuy ke kita cuy. Ya, kita bersama-sama cuy, akan seorang Paul Espargaro bisa memenangkan race kali ini atau mempertahankan berada di posisi satu ini cuy. Ini karena jika kita berada di posisi ke-1 lagi, berarti kita akan bisa lebih tenang cuy di atas klasmen sementara cuy. Kita bersama-sama cuy, kita baru saja melakukan gas-gas yang begitu hebat cuy ya, melakukan manuver atau melakukan racing line dengan cukup baik pada race kali ini. Ya, kita bersama-sama sampai saat ini masih belum ada pembalap yang bisa berada di posisi samping atau sebelah kita cuy. Baru di belakang kita masih menyinggung-nyinggung sedikit. Ya, kita bersama-sama masuki lap kedua pada ajang race kali ini di sirkuit Losail Qatar Superbike MotoGP 2020 ya. Nampaknya jaraknya dengan pembalap yang di belakangnya sekitar 1 menit 13 second cuy. Kita bersama-sama cuy, akankah kita bisa mempertahankan berada di posisi 1 ini cuy. Ini karena pada level race kali ini legend ya. Ya, jadi begitu lumayan sulit pada ajang race kali ini, dan ditambah lagi kita menggunakan ban medium soft ya, karena ban medium soft ini tidak begitu kencang ya pada ajang-ajang race ya. Cuman saya memakai ban medium soft ini karena tergantung motornya cuy ya. Jadi motornya ini memang kencang cuy ya, jadi cuman di bagian pengeremannya itu belum cukup stabil cuy ya, jadi masih perlu dibaiki lagi. Jadi untuk kita memperbaiki itu dengan cara menggunakan ban yang agak sedikit lembut agar pengeremannya itu lebih stabil cuy. Ya, kita bersama-sama cuy. Jarak dengan pembalap yang di belakangnya hanya 0,8 second cuy. Begitu dekat sekali cuy dengan pembalap di belakang ini. Kita harus
bisa mengambil racing line dengan baik cuy, agar tidak overtaking dengan pembalap di belakangnya ini cuy. Kita harus fokus cuy ya. Sementara itu kita belum ada yang bisa mengovertaking kita coba pada ajang race kali ini atau pada race kali ini ya. Kita masih kokoh ada di posisi pertama pada race kali ini sih, belum ada yang bisa mengganggu. Jarak ini belakangnya sekitar 0,93 second ya. Kita bersama-sama sih, akankah seorang Pol Espargaro ini akan bisa menangkan di sirkuit Losail Qatar ini sih ya, Superbike MotoGP 2020 sih. Kita udah bersama-sama sih seorang Pol Espargaro dengan menggunakan motor KTM Racing Teamnya sih. Dia ini lurusan yang diperuntukkan oleh motor KTM ini dengan top speed yang begitu baik sekali. Pada video sebelumnya saya pernah juga bermain di sirkuit ini dengan menggunakan waktu timer attack ya. Dan motor ini ternyata memang cepat ya. Pada motor ini pada sirkuit ini ia bisa tembus lap rekornya dari motor Suzuki, bisa melewati itu ya. Ini motor ini merupakan motor terkencang yang ada di sirkuit ini sih. Dia bisa memecahkan rekor yang ada di sirkuit ini sih ya. Memang luar biasa motor ini sih ya. Seperti pada aslinya motor ini memang kencang sih ya. Kita bersama-sama sih kita menuju ke ajang race lagi. Masih belum ada yang bisa mengovertaking kita sih. Sementara itu kita lihat di bagian peta atau sirkuit itu pembalapnya masih begitu rapat sekali. Di bagian 1 2 3 4 5 4-nya masih begitu rapat sekali, masih berkejar-kejaran orang itu. Akankah kita bisa mempertahankannya di posisi satu ini ya? Kita bersama-sama cuy. Kita masih sedikit bermain santai aja cuy ya, karena belum ada perlawanan dari pembalap yang ada di belakangnya ini cuy. Sementara itu kita sudah masuki lap ketiga pada race kali ini. Akankah kita bisa mempertahankannya ataukah kita malah di overtaking oleh pembalap yang ada di belakangnya ini cuy ya? Kita bersama-sama cuy. Nampak pembalap yang di belakangnya seorang Alex Rins ya. Nampak pembalap yang di belakang ini selalu berganti-ganti cuy ya. Berarti pembalap yang ada di belakang ini begitu sengit sekali untuk memperebutkan posisi 2 cuy. Akankah kita bisa perlebar jarak ya dengan pembalap yang ada di belakangnya, ataukah malah kita di overtaking oleh pembalap yang di belakangnya cuy. Oke, ini dia masuki trek lurus pada sirkuit ini cuy. Masuki lap keempat pada race kali ini di sirkuit Losail Qatar Superbike MotoGP 2020 cuy. Nampaknya jaraknya sekitar 0,90 second cuy. Ya, kita bersama-sama cuy, kita langsung aja gaspol agar tidak terkejar dengan pembalap yang ada di belakangnya ini cuy. Karena kalau kita bisa terovertaking agak sedikit kerumitan cuy, karena pada race kali ini kita menggunakan medium soft cuy ya. Mungkin kita agak sedikit berhati-hati cuy, karena ban ini semakin lama semakin terkikis ya, sehingga agak sedikit licin cuy. Cuman begitulah keadaannya, karena motor ini sedikit buruk di bagian pengereman. Mau tidak mau kita harus memakai ban ini secara terus menerus di beberapa race berikutnya cuy. Karena memang saya coba dari beberapa ban yang saya gunakan, memang yang ini agak sedikit enak dikendalikan dengan menggunakan motor ini cuy ya. Beda sekali dengan menggunakan motor Ducati pada ajang championship yang kemarin ya, saya pernah bermain. Itu motor Ducati memang bagian pengereman memang baik sekali cuy ya. Memang baik sekali, saya bilang memang cukup baik, memang terbaik lah dari semua motor. Memang pengeremannya di motor Ducati itu paling baik cuy. Motor ini hampir mirip dengan motor itu cuy ya, Honda cuy ya. Dari segi top speednya memang masih menangani, cuma dari segi pengeremannya hampir 11-12 lah dengan motor Honda cuy ya pada game ini cuy ya. Ya, kita bersama-sama cuy, masih belum ada yang bisa mengovertaking kita cuy. Sementara itu lap masih berada 4 ya, masih 4 laps pada race kali ini. Akankah kita bisa mempertahankan sampai akhir race kali ini cuy? Kita bersama-sama cuy, kita akan masuki final lap sih pada ajang race kali ini di sirkuit Losail Qatar Superbike MotoGP 2020. Memasuki tikungan pertama di final lap kali ini. Akankah kita bisa
lebar jarak dengan pembalap yang di depannya ini ya. Kita bersama masuki tikungan kedua pada ajang race kali ini ya. Kita bersama kita langsung aja gaspol lagi cuy ya. Kita bersama-sama masuki tikungan ketiga dengan tikungan cepat ini cuy, karena kita bisa memanfaatkan akselerasi dari motor ini masuki tikungan keempat ya. Baru saja kita di overtake langsung dua pembalap sekaligus ya. Kita bersama-sama cuy, kita baru saja di overtaking oleh dua pembalap sekaligus ya. Kita baru saja overtaking seorang Alexander Marquez masuk saja kita, sementara itu masih berada di posisi ketiga cuy ada ajang race kali ini cuy ya. Kita bersama-sama cuy. Iya masih, aduh kita agak sedikit bersenggolan seorang Mark Marquez ya, karena pengereman kita ini tidak begitu stabil ya, sehingga kita malah sedikit menumbur ya. Karena sudah saya klik bagian pengereman ya, atau petak dengan bagian pengereman, waduh menumbur lagi cuy. Emang bagian pengereman ini belum begitu stabil ya, sehingga kita bisa nabrak nih. Bahayanya kalau kita berada di posisi yang ada di belakangnya ini ya, atau kita berada di belakang, untuk mengovertakingnya agak sedikit sulit ya, karena bagian pengereman ini belum begitu stabil ya. Kita harus mengerem begitu cepat ya, agar tidak bisa menabrak oleh pembalap di depannya cuy. Kita bersama-sama cuy, kita akan mengovertaking cuy. Akan kita bisa mengovertaking ya, tinggal satu tikungan lagi ini cuy. Sungguh krusial sekali kita bersama cuy. Kita harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin ya. Kita baru saja di overtake lagi seorang Mark Marquez bersama lagi, kita langsung gaspol cuy. Ini merupakan final race atau lap terakhir ajang race kali. Kita langsung gaspol, kita bersama cuy ya. Ya nampaknya kita akan menangkan race kali ajang race Losail Qatar Superbike MotoGP 2020. Akhirnya kita bisa memenangkan race kali ini walaupun ada sedikit kendala cuy. Sungguh luar biasa sekali pada ajang race kali ini cuy. Oke, jadi pada race kali ini akhirnya kita bisa berada di posisi pertama lagi cuy ya, karena sempat terjadi beberapa manuver atau overtaking berbahaya pada race kali ini. Akhirnya kita bisa juga berada di posisi pertama cuy ya. Oke cuy, jadi sekian saja video dari saya cuy ya, kurang lebih mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di race berikutnya. Dadah. Oke cuy, jadi di sini saya agak sedikit memberitahukan karena ini ada dua kali race ya. Di race pertama dan kedua ya, di sirkuit Losail Qatar ini cuy ya. Jadi pada race keduanya ini cuy, ada sedikit insiden cuy ya, yang begitu menyebabkan beberapa pembalap crash ya. Ini pada kalau dunia asli ini bisa refleks ya. Ini jadi pada video kali ini saya akan memperlihatkan videonya cuy ya. Wah cuy, begitu big crash kali ini cuy ya. Ini kalau pada dunia asli bisa di red flag nih cuy ya, karena begitu berbahaya sekali cuy bagi pembalap lain. Ada sekitaran setengah pembalap cuy ya, atau sekitaran 7 pembalap yang jatuh pada race kali ini cuy. Dan ini kita lihat nih dari kameranya Alex Rins. Wah gila cuy, begitu keras sekali ya, crash kali ini. Ini kita lihat dari kameranya Mark Marquez. Nih sebenarnya yang pertama yang jatuh duluan Mark Marquez ya, jatuh sendiri Mark Marquez, dan kemudian motornya pun bertabrakan ya, terkena pembalap lain. Ini kita lihat ini seorang Mark Marquez sih. Oke cuy, mungkin segini saja video dari saya cuy ya. Ini mungkin agak sedikit info cuy ya mengenai crash di kejadian di race kedua di sirkuit Losail Qatar yang tidak saya sempat perlihatkan. Ternyata saya perlihatkan bagian reply-nya aja. Oke, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.